contoh tadi ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai sini kalian udah paham seperti yang udah saya sampaikan tadi, beberapa contoh kalimat yang menggunakan adjektif, baik itu polanya to be plus adjektif maupun kata kerja plus adjektif gitu ya. Sampai situ mungkin kalian paham. Tinggal kalau kalian sudah tahu gimana pengaplikasinya dalam bahasa Indonesia, mungkin akan lebih memudahkan kalian gimana mentransferkan itu tadi dalam bahasa Jerman. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jadi di dalam bahasa Jerman, tentunya dalam pembahasan adjektif itu ada yang namanya komparatif dan juga superlatif. Nah, apa sih komparatif gitu ya? Nah, dari kata komparatif sendiri mungkin kalian udah tahu. Compare. Benar sekali, membandingkan, vergleichen. Jadi ini adalah membandingkan antara katakanlah A dan B gitu ya. Baik dia itu sama, gleich, atau mungkin dia nicht gleich. Jadi ada dua opsi di sini ya. Dia itu bisa gleich, sama, setara, atau bisa nicht gleich, nggak sama gitu. Nah, saya ambil contoh gitu ya. Udah aku tulis di papan tulis nih punya. Di atas adalah Cristiano Ronaldo is so good wie Lionel Messi. Jadi Cristiano Ronaldo itu sama bagusnya, sama baiknya dengan Lionel Messi gitu ya. Ada polanya di sini kan, so good wie. Oke, so good wie. Jadi kayak bla 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 is so good wie bla bla bla. Bisa juga kalau misalkan kita menggunakan adjektif yang lain, tinggal ini nanti kayak misalkan kalau bisa misalkan pakai billig gitu kan, murah gitu. Tinggal adjektifnya aja nanti yang kita ganti, atau billig, ada toyo, ada Chanel dan sebagainya tentunya. Polanya seperti ini, bla 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 is so good wie bla bla bla, atau bla bla is so billig wie bla bla bla, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh yang dari gleich tadi, sama gitu kan. A dan B itu sama, entah itu sama baiknya, sama cepatnya, sama lambatnya, dan kata sifat yang lain tentunya ya. Nanti tinggal kalian mengaplikasikannya sesuai dengan bentuk kalimat yang ada di papan tulis. Kemudian yang kedua adalah komparatif. Jadi ini komparatif, jelas berbeda. Saya ambil contoh, der Zug ist schneller als der Bus gitu ya. Jadi kereta itu lebih cepat daripada der Bus. Jadi ada perbandingan di situ kan. Jadi kereta ini lebih cepat daripada bis gitu kan ya. Nanti juga polanya sama seperti ini, schneller als gitu ya. Tinggal kalian ubah di sininya dalam bentuk komparatif. Kalau billig ya tinggal nanti tambah misalkan di sini billige gitu kan, er segini, als gitu kan. Atau misalkan nanti misal schnell, ya schnell udah, misalkan größer lebih besar gitu kan, atau kleiner lebih kecil. Tinggal nanti polanya ya kayak gini. Seperti ini sih. Dari sini saya yakin sih kalian udah paham tentang contoh yang udah saya berikan di papan tulis gitu ya. Ini adalah bentuk komparatifnya gitu ya teman-teman ya. Bentuk komparatifnya sampai sini aku yakin udah paham kalian. Terus kita coba lanjutkan pembahasan kita tentang superlatif. Apa itu superlatif? Super. Nah, dari kata super sendiri berarti dia udah yang paling gitu ya, maksimum gitu. Jadi ini adalah maksimumnya dari kata sifat itu gitu ya. Oke, teman-teman. Tadi saya udah ngejelasin apa itu superlatif itu. Superlatif berarti dia adalah bentuk maksimumnya dari kata adjektif. Kayak misalkan ya ada bagus, bagus, lebih bagus, paling bagus. Cepat, lebih cepat, paling cepat gitu ya. Nah, ini saya udah tulis di papan tulis contoh kalimatnya gitu ya. Ada Deutsch ist einfach, Indonesisch ist einfacher, und Javanisch ist am einfachsten gitu ya. Bahasa Jerman itu mudah, bahasa Indonesia lebih mudah tentunya. Dan bahasa Jawa paling mudah. Ya karena saya orang Jawa gitu, jadi menganggap bahwa bahasa Jawa paling mudah. Ini hanya contoh aja ya.
bentuknya itu seperti ini gitu. Kalau dalam bahasa Jerman dikatakan sebagai bentuk positifnya gitu ya. Terus ini adalah komparatif dan di sini adalah superlatif. Einfach, einfacher, am einfachsten gitu. Gitu. Dan kalau dalam bahasa Jerman nanti juga ada yang namanya regular adjektif, irregular adjektif, dan juga Vokalwechsel. Jadi regular adjektif itu adalah kata sifat yang memang dia nggak mengalami perubahan sama sekali, baik itu vokalnya ataupun juga kata sifatnya itu sendiri. Nah, ini dikategorikan sebagai regular adjektif, kata adjektif yang beraturan karena dia nggak mengalami perubahan gitu. Tetap dari positif, dia tetap positifnya tetap sama gitu loh. Akan ini kan einfach ya, dan dia tetap einfach di sini. Cuma tambah er karena dia komparatif gitu kan. Terus kemudian einfachsten, am einfachsten tentunya karena dia superlatif, pasti dia ada am sama sten di sini. Tapi dia tetap bleibt di sini, tetap sama einfach gitu ya. Misalkan juga nanti kalau kita ambil contoh yang lain, ada misal billig, dia jadi billige, dan am billigsten. Nah, ini dikategorikan sebagai regular adjektif atau kata sifat yang beraturan. Nah, ini kan billig, positifnya itu billig, terus ini billige, katanya terbilih, bilih gitu kan, tinggal tambah er karena komparatif, kemudian di sini terbilih juga, tinggal tambah ini karena dia superlatif. Dan nanti juga berlaku juga di adjektif-adjektif yang lain, khususnya adjektif yang reguler yang beraturan gitu ya. Nah, ada juga nanti irregular. Saya ambil contoh. Kalau kalian amati dari apa yang udah saya tulis di papan tulis, tentu saja ini berbeda. Tentu aja ini berbeda ya. Lihat dari sini, jung, muda gitu ya. Junge, lebih muda. Am jungsten, paling muda. Nah, ini dinamakan sebagai vokal wechsel. Vokal wechsel ini di dalam adjektif ya, karena dia mengalami perubahan bentuk vokal atau pergantian bentuk vokalnya dari jung yang nggak ada umlautnya, dia berubah jadi u umlaut, ada titik dua di atasnya, junge, am jungsten. Itu juga berlaku pada groß, ya kan? Groß, terus kemudian bentuk komparatifnya größer, ada o umlaut, dengan am größten, ada o umlautnya. Ini masuk dalam kategori vokal wechsel. Jadi huruf vokalnya ini mengalami pergantian. Nah, itu yang kedua. Kalau tadi reguler, dia tetap sama gitu ya adjektifnya, tinggal gimana nanti bentuk dalam komparatif dan juga superlatifnya. Ini adalah yang kedua, vokal wechsel. Kemudian saya kasih contoh lagi gimana sih bentuk dari irregular gitu ya. Oke, dari sini kalian coba saja amati, tentu saja mengalami perubahan, benar-benar mengalami perubahan. Makanya di sini dinamakan kata sifat yang tidak beraturan, irregular ya. Nah, dari kata will itu banyak, lebih banyak, dia berubah jadi male. Kemudian paling banyak dia berubah jadi am meisten. Ini juga sama di sini ya, good, bagus, bisa lebih bagus, besser, kemudian am besten, paling bagus. Ini dikategorikan sebagai kata sifat yang tidak beraturan gitu. Jadi ada 3 tadi. Oke, jadi ada 3 tadi ya. Ada kata sifat yang
dia itu reguler, beraturan gitu ya, dia tetap sama gitu, kata sifatnya sama sesuai dengan positifnya, tinggal nanti gimana perubahannya dia, komparatifnya gimana, kemudian superlatifnya gimana. Terus yang kedua tadi aku nyebutnya vokal vexel gitu. Vokal vexel ada perubahan huruf vokalnya, pergantian huruf vokalnya yang sebelumnya ada umlaut dan gak ada umlaut, kayak yung, yunga, terus kemudian grus, gruse. Dan ini adalah bentuk dari irregular atau yang tidak beraturan. Dia mengalami perubahan di sini. Viel mehr am meisten, gut, besser, am besten. Nah, dari sini saya yakin kalian udah paham gitu ya. Apa itu kata sifat, pengertian dari kata sifat itu seperti apa, digunakan untuk apa, menjelaskan sesuatu itu ya, menjelaskan baik itu barang dan benda atau mungkin juga seseorang, kemudian gimana penggunaannya, baik itu sein plus adjektif, to be plus adjektif atau kata sifat, kemudian gimana juga penggunaannya dalam ketika kita menggunakan verben. Terus tadi kita sebelumnya juga udah membahas komparatif yang membandingkan A dan B, baik itu sama dan juga nggak sama. Terus yang terakhir di sini adalah superlatif gitu ya, superlatif gitu ya. Jadi bentuk dari maksimumnya dari kata sifat gitu kan. Tadi seperti yang udah aku sampaikan bahwa di sini itu adalah bentuk positifnya, kemudian di sini komparatifnya, dan yang paling atas adalah superlatif. Oke, mungkin dari pembahasan kita hari ini cukup, dan saya yakin kalau kalian udah paham tentang apa itu adjektif, gimana penggunaannya, terus kemudian komparatif dan juga superlatif. Oke, mungkin itu aja sih dari saya untuk pembahasan kita tentang adjektif di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya kalian suka dengan video ini. Jangan lupa kasih like kalau memang kalian suka dengan video ini dan video ini bermanfaat, bisa kalian share. Dan tentunya tunggu video saya berikutnya gitu ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Jika ada salah kata, salah ucap, dan perilaku atau penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf, dan silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar tentunya. Oke, gitu aja kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.